Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun lewat media yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam mengkaji, mencari ilmu, bagaimana mencari sesuatu yang terbaik guna untuk pola asuh kita terhadap putra-putri kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah RA Asyhada, kepada kepala sekolah yang telah memberikan kami waktu. Saya Pak Budi Rahayu dari LPT Grahita Indonesia Cimahi. Alhamdulillah bisa berbagi sharing dengan ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi ini ada manfaat yang bisa ayah bunda dapatkan ya. Baik ayah bunda, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cinta kita sebagai orang tua bisa tersampaikan kepada anak ya. Yang seringkali banyak orang tua yang menyayangi anak, mencintai anak, namun rasa sayang dan rasa cinta orang tua itu tidak tertangkap baik oleh putra-putrinya. Nah, bagaimana caranya supaya rasa cinta yang kita miliki, rasa sayang yang kita miliki terhadap putra-putri kita itu benar-benar tertangkap baik oleh putra-putri kita, sehingga putra-putri kita merasa betul-betul disayangi oleh kita sebagai orang tua. Namun tentunya bagaimana kita harus mengetahui dulu apa sih yang dibutuhkan oleh putra-putri kita dalam perkembangannya. Tentunya putra-putri kita sangat membutuhkan ada kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh anak, yang harus didapatkan oleh anak, yang tentunya kita sebagai orang tua yang harus memberikannya ya. Nah, kebutuhan pokok ini apa saja ya bunda? Yang pertama tentunya adalah rasa aman. Nah, rasa aman ini rasa yang memang harus dimiliki oleh seorang anak. Ketika anak memiliki rasa aman, dia akan tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik ya. Tentunya seluruh potensi yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki ini akan berkembang dengan baik kalau dirinya merasa aman ya. Tentunya, nah bagaimana rasa aman ini bisa dimiliki oleh anak sehingga tadi anak bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Tentunya yang harus dilakukan kita sebagai orang tua untuk memberikan rasa aman terhadap putra-putri kita adalah yang pertama, jangan membeda-bedakan putra-putri kita dengan yang lain. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa setiap anak itu punya kelebihan. Setiap anak itu punya kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita membandingkan putra-putri kita dengan yang lain ya. Karena memang setiap anak itu berbeda. Kita terima semua kelemahan, kekurangan ya. Nah, bagaimana kita bisa tidak membanding-bandingkan dengan yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana rasa aman ini bisa didapatkan oleh anak? Tentunya kita sebagai orang tua tidak selalu mengorek-ngorek kesalahan, tidak selalu mengkritik apa yang menjadi kesalahan anak ya. Tentunya tadi kesalahan anak harus kita terima dulu. Jangan selalu kita koreksi, jangan selalu kita menyalahkan anak gitu. Nah, ini kalau kita selalu sering mencari kesalahan-kesalahan anak, tentunya rasa aman ini tidak akan didapatkan oleh putra-putri kita. Ya, tentunya terima semua kesalahannya. Bagaimana kita tidak selalu mengkritik kesalahan anak. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana rasa aman ini dimiliki oleh anak? Tentunya kita sebagai orang tua tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap putra-putri kita. Baik itu kekerasan secara fisik ya, memukul, mencubit, atau kekerasan verbal ya.
kata-kata kita yang keras, kasar kita ini hindari. Kalau kita melakukan tindakan ini, yang tentunya rasa aman ini akan terganggu ya. Makanya rasa aman ini harus dimiliki oleh anak, sehingga dengan rasa aman ini anak bisa tumbuh berkembang. Oke. Itu yang pertama, kebutuhan emosi anak. Yang kedua, selain rasa aman, yang harus dimiliki oleh anak itu adalah rasa dicintai, rasa disayangi ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan rasa ini sehingga anak itu betul-betul tadi merasa dicintai ya. Tentunya apa yang dilakukan oleh kita orang tua adalah bagaimana kita bisa memberikan pengakuan terhadap putra-putri kita. Jadi adanya pengakuan. Nah, jangan melulu tadi kita melihat kesalahan, kekurangan putra-putri kita. Tapi di balik itu kan tentunya setiap anak itu punya kelebihan, punya hal-hal positif yang dia miliki. Oleh karena itu kita akui, wah Dede hebat, Dede pintar, Mama suka. Nah, itu pengakuan. Nah, dengan adanya pengakuan ini tentunya anak akan merasa nyaman. Anak akan merasa dicintai oleh kita sebagai orang tua. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kebutuhan pokok emosi anak selain tadi rasa aman, rasa dicintai, dan juga rasa kontrol diri atau kita sebut dengan otonomi. Nah, setiap anak pasti punya kebutuhan, setiap anak pasti punya keinginan. Yang dimana setiap anak itu punya keinginan yang seringkali dia ungkapkan dalam sebuah tingkah laku ya. Nah, bagaimana kita memberikan rasa kontrol diri, rasa otonomi kita terhadap putra-putri kita? Tentunya kita sebagai orang tua harus memberikan hak ya, hak kepada anak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Setiap anak punya keinginan, namun terkadang keinginan yang diinginkan oleh anak kita selalu menganggap negatif keinginan anak itu. Oleh karena itu berikan haknya. Kalau keinginan itu adalah keinginan yang positif, ya kita berikan ya. Nah, ini untuk memberikan bagaimana anak itu bisa mengatur dirinya sendiri. Karena ayah bunda sekalian, setiap anak itu terlahir mandiri sebetulnya ya, terlahir ingin melakukan sesuatunya sendiri sebetulnya. Namun terkadang orang tua yang bersikap terlalu protektif, terlalu melindungi, terlalu banyak ketakutan, sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang dia inginkan, kita selalu menghalangi anak, sehingga anak tumbuh berkembang menjadi anak yang nantinya karena selalu dibantu, selalu dilarang oleh orang tuanya, ini menjadi nantinya anaknya menjadi anak yang punya ketergantungan yang tinggi ya. Nah, bagaimana penyebabnya sebetulnya, bagaimana anak bisa tidak mandiri, yaitu sebetulnya karena kesalahan kita sebagai orang tua. Karena pada hakikatnya tadi anak itu terlahir mandiri ya, artinya ingin melakukannya sendiri. Namun tadi karena pola asuh kita yang kurang tepat membuat anak yang jadi tidak mandiri ya. Itu 3 kebutuhan pokok anak yang harus dimiliki oleh anak kita ya, supaya tadi pesan yang kita sampaikan terhadap anak, yaitu pesan cinta dan sayang, itu tersampaikan baik oleh anak ya, oleh kita orang tua kepada anak itu. Nah, apa yang terjadi ayah bunda ketika tadi kebutuhan pokok emosi anak tidak terpenuhi ya, rasa aman, rasa cinta atau dari kontrol dirinya itu tidak terpenuhi, itu akan membuat tangki cinta anak itu menjadi kosong, sehingga anak tidak merasa dicintai oleh orang tua. Nah, itu akibatnya ya. Nah, apa itu tangki cinta? Tangki cinta itu adalah tangki virtual yang ada pada diri seseorang, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, setiap kita manusia itu punya yang namanya itu dalam dirinya tangki cinta, tangki virtual ya. Jadi
Nah, siapa yang mengisi tangki cinta ini? Tentunya kalau anak-anak itu adalah kita sebagai orang tua yang mengisi tangki cinta ini ketika tangki cinta ini kosong. Yang harus mengisi siapa? Tentunya kita sebagai orang tua. Nah, kalau orang dewasa siapa yang mengisi tangki cintanya? Ya tentunya pasangan hidupnya, ya. Kalau suami berarti kan istrinya, kalau istri berarti kan suaminya. Ini saling mengisi tangki cintanya, ya, sehingga menjadi tidak kosong. Nah, tadi akibatnya apa ketika tangki cinta anak ini tidak terisi? Ini akan mengalami hambatan, akan muncul permasalahan-permasalahan anak, ya. Karena tadi rasa cinta kita tidak tersampaikan dengan baik oleh anak, ya. Tidak kita sampaikan dengan baik. Makanya ini akan mengakibatkan permasalahan pada diri anak. Yang pertama muncul masalah anak itu adalah anak suka melanggar aturan, ya, atau anak melakukan sebuah kebiasaan buruk yang sering dia lakukan, gitu ya. Kemudian ada penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh putra putri kita, oleh anak kita. Kemudian yang keempat itu anak akan mengalami masa bermain tertunda, di mana masa yang seharusnya anak ini memiliki motivasi belajar yang tinggi, ini yang terjadi malah anaknya banyak main, ya. Ini muncul permasalahan pada diri anak ketika tangki cinta yang ada dalam diri anak itu tidak terpenuhi dengan baik oleh orang tua. Oke. Nah, bagaimana apa yang terjadi apabila tangki cinta ini penuh? Ya. Tadi kalau kosong akan muncul masalah, kalau penuh ini akan membuat anak akan bahagia. Ya, artinya ketika dia bahagia kan dia merasakan cinta sayangnya orang tua, dia akan bahagia. Kemudian anak itu akan mudah diajak kerjasama dan akan memiliki perilaku yang baik. Nah, ini ketika tangki cintanya terpenuh atau penuh tangki cintanya. Dan juga akan memiliki potensi diri yang terbaik, mampu berkreasi dan punya impian, mampu menghadapi tantangan. Nah, ini ketika tangki cintanya penuh. Intinya anak akan merasa bahagia dan tumbuh berkembang menjadi putra putri yang tentunya kita harapkan. Nah, bagaimana tadi ketika tangki cintanya kosong, tidak terisi dengan baik oleh orang tua, muncul permasalahan anak. Nah, terkadang kita sebagai orang tua menghadapi atau merespon permasalahan anak ini kurang tepat, ya. Banyak di antara kita orang tua yang ketika anaknya punya masalah, kita menghadapinya dengan kurang tepat, ya. Apa respon orang tua ketika menghadapi permasalahan anak? Nah, ini yang pertama, orang tua sering memanipulasi anak. Apa itu manipulasi? Sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang tua yang katanya untuk kebaikan anak, itu sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri sebagai orang tua, ya. Dan juga orang tua sering melakukan tindakan kekerasan, ya, terhadap putra putrinya. Itu menandakan apa? Karena kita sebagai orang tua kurang ilmu, kurang pengetahuan, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat, ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi permasalahan anak? Sebetulnya yang pertama itu jalin kedekatan dengan anak dengan cara mungkin, ya, sering bermain, sering meluangkan waktu dengan anak, gitu. Artinya jalin kedekatannya buat anak nyaman berada di sisi kita, ya. Yang kedua, membangun kredibilitas kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menjadi orang tua yang punya kredibilitas, ya. Artinya yang tegas, yang selalu berkata benar, yang menjadi panutan, contoh buat putra putrinya, ya. Karena siapa lagi akan memberikan teladan kepada putra putri kita selain kita orang tua, ya. Tentunya kita harus menjadi orang tua yang punya kredibilitas yang baik.
ya, menjadi suri teladan, menjadi contoh buat putra putri. Nah kemudian apalagi yang dilakukan orang tua, ajarkan kepada anak itu aturan, ya, gitu. Jadi anak itu emang butuh aturan yang baik dari kedua orang tuanya. Tentunya aturan yang tidak mengekang, ya, tidak mengekang kebutuhan anak, tidak mengekang keinginan anak. Namun aturan-aturan yang emang menjadi sebuah standar bagaimana kita mengatur putra-putri kita. Ya tentunya aturan yang diberikan oleh orang tua kepada putra-putrinya itu berbeda-beda sebetulnya. Ya, tidak harus sama gitu. Kita sebagai orang tua terhadap putra-putri kita harus punya standar aturan yang tepat seperti apa, ya. Ya, tentunya untuk aturan ini penting untuk bagaimana kita bisa menata bagaimana kebutuhan anak ini terpenuhi, tentunya dengan aturan, ya. Jadi orang tua harus punya aturan yang standar buat putra putrinya, ya. Nah tadi ayah bunda, ketika tangki cinta anak ini kosong, bagaimana cara mengisi tangki cintanya ini supaya tangki cintanya ini bisa penuh, ya. Karena sebetulnya tangki cinta ini ibaratkan sebuah baterai, ya, atau handphone. Nah, kan ada baterainya, ya. Jadi harus dicas gitu. Nah kalau kita biarkan HP ini baterainya habis atau lowbat, ya tentunya HP ini tidak berfungsi dengan baik. Ya salah satunya sinyalnya jadi kurang baik, itu kan pengaruh dari baterainya yang mau habis. Oleh karena apa yang harus dilakukan, ya dicas, ya, supaya baterainya penuh kembali dan si HP pun bisa berfungsi dengan optimal, ya. Nah begitupun dengan tangki cinta anak itu. Bagaimana mengisi tangki cinta anak ini? Ya sebetulnya ada lima cara bagaimana tangki cinta ini bisa terisi sehingga bisa penuh, ya. Yang pertama, caranya adalah bagaimana kita bisa memberikan kata-kata pendukung, ya. Yang pertama kata pendukung, yang kedua dengan hadiah, yang ketiga dengan pelayanan, yang keempat dengan sentuhan, dan yang kelima dan dengan waktu yang berkualitas. Nah kata-kata pendukung itu apa? Itu kata-kata yang penuh kasih sayang, kata-kata pujian, kata-kata dorongan yang membesarkan hati putra-putri kita sehingga tadi merasa nyaman dengan kata-kata pendukungnya. Hindari kata-kata yang negatif, ya. Hindari kata-kata yang membuat anak down mentalnya gitu. Jadi ya dengan kata-kata pendukung yang membuat anak kita termotivasi, ya. Dengan tadi kata-kata yang pujian penuh kasih sayang, ya, itu salah satu bagaimana mengisi tangki cintanya sehingga tangki cintanya bisa terisi, salah satu dengan kata-kata pendukung, ya. Nah perhatikan bagi orang tua, ucapan-ucapan orang tua itu adalah doa. Jadi biasakan dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kata pendukung tadi dengan hadiah, ya, mengajarkan anak untuk menghargai hadiah sebagai suatu ungkapan cinta kita orang tua. Nah hadiah ini tentunya bukan dinilai dari murah dan mahalnya, ya, gitu. Tapi dari ungkapan cinta. Hadiah ini adalah ungkapan cinta orang tua yang sebetulnya bukan berarti tadi harus mahal sehingga anak senang dengan hadiah yang diberikan oleh orang tua, ya. Tentunya hadiah-hadiah yang memang bisa kecil dan sederhana tapi itu disukai oleh anak. Nah bagaimana kita orang tua bisa tahu, ya, dan memberikan hadiah kecil yang sederhana yang dengan hadiah itu anak itu merasa dicintai, ya. Satu dengan hadiah. Yang ketiga itu dengan pelayanan. Hal yang penting yang perlu ditanamkan dalam diri kita adalah bahwa kita melayani sebagai ungkapan rasa cinta.
kita melayani sebagai ungkapan rasa cinta. Bukan kita melayani karena kita beranggapan anak kita tidak mampu, makanya kita layani. Atau kita melayani karena beranggapan kita punya salah, menebus rasa salah kita, jadi kita memberikan keinginan anak, melayani anak. Nah, bukan karena itu. Atau juga kita melayani karena anak takut marah, akhirnya kita memberikan apa yang dia inginkan, kita layani anak karena kita takut anak kita marah. Nah, bukan dengan hal itu ayah. Tentunya pelayanan yang kita berikan terhadap putra putri kita itu murni dari rasa cinta kita, bukan dari yang lain, ya. Itu pelayanan. Atau dengan kita melayani supaya cepat beres, nah itu pun tidak, ya. Oke. Jadi pelayanan ini bisa menjadi salah satu faktor menumbuhkan atau mengisi tangki cinta anak, sehingga betul-betul ketika anak dilayani oleh kita karena tadi pelayanan yang kita berikan adalah dari rasa cinta kita, ya. Pelayanan. Kemudian yang selanjutnya, cara mengisi tangki cinta terhadap putra kita adalah dengan sentuhan. Nah, tentunya sentuhan ini sangat bermanfaat sekali buat putra putri kita, Bunda. Ya, jangan meremehkan sentuhan fisik untuk anak-anak, ya, terutama anak laki-laki nih. Ya, anak laki-laki ini harus mendapatkan sentuhan dari orang tuanya, terutama dari ibunya, ya. Anak laki-laki yang ketika kecilnya sering mendapatkan sentuhan fisik akan tumbuh menjadi seseorang yang tegar dalam emosional. Wow. Ya. Tapi apabila kurang sentuhan fisik, ya, maka dia akan tumbuh menjadi anak laki-laki yang egois, anak laki-laki yang suka kekerasan terhadap nanti kedepannya terhadap anak dan istrinya, karena ya akibatnya sejak kecilnya dia kurang mendapatkan sentuhan dari orang tuanya, atau menjadi pribadi yang sinis, ya, cenderung sinis pada saat berkomunikasi dengan anak dan istrinya. Itu nanti efek ketika sejak kecilnya kurang mendapatkan sentuhan dari orang tua. Jadi sentuhan ini penting, ya. Ini jangan sungkan untuk kita menyentuh putra putri kita, ya, karena sentuhan ini sebetulnya dibutuhkan oleh anak kita. Itu yang keempat. Yang kelima, cara mengisi tangki cinta terhadap putra putri kita dengan waktu yang berkualitas. Tentunya kita sebagai orang tua harus menyisihkan waktu kita kepada putra putri kita, yang tentunya waktu di sini adalah waktu-waktu yang berkualitas, ya. Apa saja, kapan waktu yang berkualitas buat anak, sehingga dengan waktu itu anak itu betul-betul merasakan cinta dan kasih sayang kita, ya. Ya, bisa dengan memulai percakapan yang baik, bertukar pikiran dengan putra putri kita, sering ngobrol, sering bercerita, membacakan cerita sebelum tidur, kita luangkan waktu kita, ya. Nah, sering tadi membacakan cerita, dan juga sering mengadakan kegiatan berdua, ya, di sela-sela kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga mungkin, ya, atau sebagai ayah. Nah, bagaimana kita bisa meluangkan waktu buat putra putri kita? Harus, ya, jangan sampai waktu kita habis untuk bekerja, waktu kita habis di luar rumah, sehingga anak kita terbengkalai, kita jarang bercengkrama dengan putra putri kita, jarang ngobrol, jarang bercerita dengan putra putri kita. Nah, ini tentunya kita sebagai orang tua bagaimana bisa meluangkan waktu yang berkualitas, ya, tentunya dengan bagaimana sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama putra putri, liburan misalkan, ya, kita kemana bertamasya ke suatu tempat, sehingga anak merasa betul tadi mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, itu ayah bunda yang menjadi cara bagaimana supaya tangki cinta ini
terpenuhi, ya. Nah, bagaimana orang tua pun harus belajar memahami anaknya, belajar memahami potensi maupun memahami emosi anaknya. Ya, tentunya caranya adalah bagaimana tadi kita bisa mengetahui kebutuhan pokok anak, tentang pokok emosi anak, bagaimana rasa amannya apakah sudah bisa terpenuhi, rasa cintanya apakah sudah bisa terpenuhi, ya, dan juga tadi kontrol dirinya sudah terpenuhi dengan baik oleh putra-putri kita. Ya, tentunya kita harus tahu ya sudah sejauh mana pola asuh yang kita berikan ini adalah memberikan tadi ketiga kebutuhan pokok anak tadi. Ya, tentunya ayah bunda supaya kita tahu sejauh mana pola asuh kita terhadap putra-putri kita, ya tentunya kita butuh data perkembangan putra-putri kita. Ya, kita sebagai orang tua kan kita tahu sejauh mana nih pola asuh yang kita berikan terhadap putra-putri kita, tadi rasa amannya, rasa dicintainya, rasa kontrol dirinya apakah sudah terpenuhi dengan baik, ya, sehingga tadi rasa cinta dan kasih sayang kita kepada putra-putri kita itu tertangkap baik oleh putra-putri kita. Nah, tentunya kita sebagai orang tua, ayah bunda harus mengetahui data perkembangan anak. Dan begitu pun sekolah pun kan harus tahu, bagaimana gurunya harus tahu kebutuhan emosinya apakah sudah terpenuhi dengan baik atau tidak. Nah, tentunya dengan data perkembangan ini orang tua maupun sekolah bisa mengetahui dengan baik, ya, sudah sejauh mana nih kebutuhannya terpenuhi. Nah, oleh karena itu kami menyarankan ayah bunda bisa mengikuti program lanjutan yang akan nanti kita adakan di RA Syuhada. Yang mudah-mudahan nanti ayah bunda bisa ikut berpartisipasi dalam program lanjutan kami nanti, ya. Nah, dengan program lanjutan nanti ayah bunda akan lebih mengetahui tentang kebutuhan, tentang data perkembangan anaknya. Ya, tentunya tadi ayah bunda dan pihak sekolah pun. Nah, ini harus terjalin kerjasama antara ayah bunda dengan pihak sekolah, guru-gurunya di sekolah. Ini harus terjalin kerjasama dengan baik, ya. Ya, tentunya kita sebagai orang tua adalah, ya, kewajiban utama mengasuh dan mendidik adalah kewajiban orang tua. Adapun sekolah itu sebagai yang membantu bagaimana di luar rumah. Nah, bagaimana orang tua dengan pihak sekolah ini terjalin kerjasama yang baik, ya, gitu. Bagaimana saling mensupport ya ketika ada kegiatan-kegiatan yang ini untuk kepentingan anak putra-putri kita di sekolah, ya orang tua harus berpartisipasi, harus mensupport, gitu. Ya, jangan sampai antara orang tua dengan pihak sekolah ini terjadi perbedaan. Nah, gitu ya bunda, ya. Makanya silakan ayah bunda nanti yang mau mengetahui perkembangan emosi putra putrinya, silakan untuk mengikuti program lanjutan dari kami, yaitu nanti kami akan mengadakan program dan lanjutannya berupa psikotes, ya, program psikotes, tes psikologi. Dan mudah-mudahan dengan tes ini kita lebih mengetahui tentang pribadi putra-putri kita, sehingga kita bisa lebih mengetahui tentang kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh putra-putri kita dalam perkembangannya saat ini. Ya, terutama di kondisi saat ini, kondisi pandemi ini, ya tentunya kita sebagai orang tua harus lebih tahu tentang karakter putra-putrinya, ya. Karena kan dengan kondisi ini putra-putri kita tentunya lebih banyak di rumah, ya. Apalagi belajar sekarang kan di sekolah dibatasi, sehingga belajarnya itu banyak oleh orang tua di rumah, ya, dengan daring. Kan ya sebetulnya dengan kondisi ini menyadarkan kepada kita semuanya, ya bunda, bahwa kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi sekali lagi, sekolah itu hanya membantu saja, ya. Nah, bagaimana ayah bunda bisa mengetahui
dengan lebih dalam lagi ya tentang putra putrinya. Ya tentunya harapan kami ayah bunda bisa ikut dalam program lanjutan, yaitu program tes psikologi ya, yang nanti ayah bunda bisa mendaftarkan kepada pihak sekolah. Bagi ayah bunda yang ingin mengetahui tentang data perkembangan putra putrinya tadi, kebutuhan emosinya, silakan ayah bunda daftarkan kepada pihak sekolah yang nanti akan kita tindak lanjuti. Demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini setidaknya ada manfaat buat ayah bunda semuanya dan juga buat kami pribadi dan pihak Gerahita. Mudah-mudahan bisa semakin lebih baik, bisa sering berbagi dengan ayah bunda semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.